China sengaja mengganggu Natuna di utara guna pamer kekuatan di depan Indonesia. Ya, unsur China biasanya diwakili nelayan dan Coast Guard-nya kerap mengganggu Natuna Utara Indonesia. China memang memasukkan Natuna Utara ke dalam wilayah klaim 9 Dash lainnya yang tentunya ditolak oleh Indonesia. Indonesia menegaskan tidak akan pernah berunding dengan China mengenai Natuna Utara. Indonesia menyampaikan tegas bahwa Natuna Utara miliknya dan akan tetap demikian. Salah satu usaha China merebut Natuna Utara menggunakan kapal survei. Kapal survei Haiyang DC-10 pernah kepergok mondar-mandir di Natuna Utara. Tugas dari kapal itu untuk memetakan alur hingga dasar laut yang berguna menjadi data operasi militer. The New Indian Express pada 7 Januari 2022 lalu menjelaskan jika konflik Indonesia-China di Natuna Utara sebetulnya memancing perhatian internasional. Media India disebut menjelaskan China melanggar UNCLOS dengan memasukkan Natuna Utara ke dalam wilayahnya. Pada akhir Desember 2021, perselisihan antara Indonesia dan China atas klaim masing-masing atas perairan sekitar wilayah Natuna semakin kentara. Ini adalah area klaim yang diperebutkan dari pihak China yang melanggar konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Beijing mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut China Selatan. Dalam hal ini, jubir Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang berkomentar bahwa tidak peduli apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, hal itu tidak dapat mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan juga kepentingan di perairan yang bersangkutan. Sementara menurut catatan sejarah dan pembagian 9 garis putus-putus, China punya hak untuk memperoleh kepemilikan wilayah laut ini, yaitu Natuna Utara. Jelas jubir Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang. Ya, Haiyang DC-10 lah yang menjadi aktor utama China untuk mengobok-ngobok Natuna Utara. Dikutip dari marinetraffic.com, Haiyang DC merupakan kapal survei minyak bumi lepas pantai milik China yang dibangun sejak 2017 lalu. Panjangnya 88 meter, lebarnya 5,8 meter, dan beratnya 2.368 ton. Pangkalannya berada di Huangpu, di mana setidaknya ada 3 kapal sejenis yang beroperasi di perairan Asia Tenggara. Mereka mondar-mandir di perairan Asia Tenggara untuk memetakan keadaan laut. Malaysia juga pernah disinggahi kapal ini, yakni Haiyang DC-8 di perairan Beting Ali. Kapal tersebut juga lego jangkar di sana selama sebulan tanpa ada gangguan dari pihak berwenang Malaysia. Namun ketika memasuki Natuna Utara, Indonesia langsung mengerahkan KRI Bontang untuk mengusir sekalian mengejar pergerakan Haiyang DC-10. Pada Senin, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Bontang 907 ke lokasi yang sama. Catatan pelacakan kapal menunjukkan bahwa kapal itu mengikuti pergerakan Haiyang DC di Blok Tuna, ladang minyak dan gas penting di Laut Natuna Utara. Lapor rva.org pada 17 September lalu. Ketegasan Indonesia di Natuna Utara memang nampak jelas saat ini. China pun harus berpikir ulang saat ini bila hendak mengganggu Natuna Utara. Sebab Indonesia sudah mulai serius akibat ulah main-main China di sana. Namun Indonesia juga harus waspada karena ada laporan bahwa China sudah mempersiapkan militernya selama 20 tahun untuk menghadapi konflik bersenjata di Natuna Utara. Saat ini kami tidak akan meminta Indonesia untuk Natuna, tapi kami menyarankan Indonesia dan Amerika Serikat di belakangnya untuk tidak memilikinya. China akan melindungi klaim 9 garis putus-putusnya. Ujar 16.com memperingatkan agar Indonesia jangan macam-macam di Natuna Utara. Sementara itu, Laksamana Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat John C. Aquilino menjelaskan selama 2 dekade itulah China mempersiapkan diri untuk menghadapi perang di masa mendatang. China telah meningkatkan semua kemampuan mereka dan penumpukan persenjataan itu membuat kawasan tidak stabil. Saya pikir selama 20 tahun terakhir kita telah menyaksikan penumpukan militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua oleh RRC, jelas John yang dikutip dari Sputnik News pada beberapa waktu yang lalu. Epochtime.com pada 11 Agustus 2021 lalu juga memperingatkan China jika mereka mengganggu Natuna Utara, maka bisa menimbulkan pertempuran besar ke depannya. Karena kekuatan militer Indonesia disinyalir tambah besar ke depannya, sehingga akan menangkal setiap ancaman yang menggunakan senjata. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Terdiri dari 17.000 pulau yang membentang di Samudra Pasifik dan Hindia. Pulau ini punya posisi strategis di Selat Malaka yang penting dan jalur maritim tradisional ke Australia. Dan untuk memastikan jalur udara bebas dan tanpa hambatan dari Samudra India, Laut China Selatan, dan Selat Taiwan, Indonesia dan ASEAN sangat diperlukan. Indonesia meskipun netral dalam sebagian besar masalah sedang mengejar modernisasi militer besar-besaran. Tentara Indonesia sangat besar dan relatif kuat, jelas Epoch Time.
Kemudian, The Diplomat juga membeberkan jika sebenarnya China sengaja mengganggu Natuna Utara. Hal itu dilakukan untuk memperlihatkan kekuatan militer China di depan Indonesia. China ingin Indonesia merundingkan batas teritorial di Laut Natuna untuk melegitimasi klaim 9 garis putus-putus mereka. Dalam interpretasi ini, masuknya kapal China ke Laut Natuna secara berulang-ulang merupakan cara Beijing untuk memamerkan kekuatannya dan mengirimkan pesan implisit kepada Indonesia bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari Beijing. Jelas The Diplomat. Mau tidak mau, siap tidak siap, Indonesia akan senantiasa mempertahankan Natuna Utara walau lawannya militer sebesar China sekalipun.